Aku benar-benar berharap kamu tidur terus seperti ini. Aku telah menabrak seseorang. Aku tidak boleh celaka. Aku masih harus menemui Zhou Lang. Halo. Aku telah menabrak seseorang. Jangan panik. Ikuti semua instruksiku. Halo. Saya ingin melapor. Ada kecelakaan di Jalan Cuizhu. Kiao Siwei mengemudi sambil mabuk, menyebabkan kecelakaan besar dengan korban jiwa yang serius. Pengadilan ini segera menjatuhkan putusan, memvonis Kiao Siwei 5 tahun penjara. Hukuman ini berlaku mulai hari ini. Tidak, tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Mohon kalian periksa lagi hal ini dengan teliti. Siwei, aku pasti akan mencarikan pengacara terbaik untukmu. Kamu jangan takut. Siwei. Siwei. Aku tidak percaya. Mengapa? Zhou Lang. Jangan terlalu sedih. Kamu pasti belum tahu kan? Kiao Siwei. Dia selama ini membohongimu. Apa katamu? Zhou Lang, jangan minum sedikit saja. Kecelakaan mobil Kiao Siwei adalah karena dia bertengkar dengan Wu Zixuan, lalu minum berlebihan karena suasana hati buruk, bukan karenamu. Aku tidak percaya. Apa yang dia katakan benar. Aku dan Kiao Siwei sudah lama bersama. Kami tidak memberitahumu hal ini karena takut kau sedih. Kau bohong. Kau kenal ini? Ini adalah pemberian Kiao Siwei untukku sebagai tanda cinta kasih kami. Kau memukulku juga tidak ada gunanya. Pembohong. Pembohong? Kalian semua pembohong. Kalian semua menipu. Kalian semua menipu. Aku sudah sangat membantumu. Bagaimana kau akan membalas budiku? Sekarang kau tidak punya apa-apa selain miskin. Ikut denganku, dan hari-hari yang baik akan datang. Keluarga Zhou adalah keluarga kaya raya yang terkenal. Kau mendekati Zhou Lang untuk memisahkan mereka. Bukankah itu juga demi kehidupan yang lebih baik? Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Kau dan Kiao Siwei sudah dikenal sebagai saudari yang baik sekali, sahabat karib. Kenapa? Jaga diri dari api, pencuri, dan sahabat sendiri. Kalau tidak, kau akan kehilangan peluang. Apa penghilang duka? Hanya minuman keras yang enak. Zhou Lang, aku tahu kamu sangat sedih. Tapi di dunia ini, bukan hanya dia satu-satunya wanita baik. Tapi aku hanya mencintai dia sendirian. Tapi dia tidak mencintaimu. Jiwei, mengapa kamu melakukan ini padaku? Aku benar-benar membencimu. Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang lebih menyenangkan. Aku tidak perlu status resmi.
Tetapi anak ini tidak boleh tanpa seorang ayah. Mohon restu dari Nyonya Tua. Zhou Lang, Bu, Kiao Siwei. Mulai hari ini, kamu sudah bebas. Setelah keluar, lanjutkan introspeksi diri. Bertingkah yang lebih baik. Jangan melakukan kesalahan lagi. ayah, Di tahun kedua kau masuk, ayahmu meninggal. Sebelum pergi, dia takut kau kehilangan fokus di dalam, jadi dia memintaku untuk tetap merahasiakannya. Ibu, tenang saja. Setelah aku berhasil mendapatkan pekerjaan, aku janji tidak akan membuatmu menderita lagi. Wei Wei, mengenai anak itu, kau benar-benar tidak menyalahkanku. Ibu, aku menitipkan anak itu padamu, kau harus merawatnya dengan baik untukku. Dasar tidak berguna, Jangan takut, jangan khawatir. karena tidak belajar dengan benar, malah melahirkan anak haram seperti ini. Kau, lihat aku akan membantingnya sampai mati. Dia anak Wei Wei. Baik, bawa anak sialan ini, dan singkirkan. Anakku, apakah dia benar-benar meninggal? Ibu berbohong padamu demi kebaikanmu. Tanpa beban, kau bisa menikah dengan keluarga yang sangat baik di masa depan dan menjalani kehidupan yang baik, itu yang paling penting. Karena aku sudah keluar, urusan yang terjadi bertahun-tahun lalu itu, aku harus mengungkap kebenarannya. kami sudah suami istri. Jangan pisah ranjang lagi ya. Mengapa kita menikah? Kurasa, kau tahu lebih baik daripada siapapun. Aku tidak mau sekolah lagi. Setiap hari harus ditemani oleh pembantu. Memalukan sekali. Kalau begini terus, aku akan kabur dari rumah. Xiaolang, sayang, kau harus sekolah. Kalau kau tidak pergi sekolah, ayah dan nenek akan marah. Ci, Hentikan saja permainannya. Ibu akan mengantarmu ke sekolah. Ayo. aku tidak mau, tidak mau. Apa kau lupa dengan yang kubilang tadi? Kau tidak perlu mengurus urusanku. Bagaimana caramu berbicara dengan ibumu? Bahkan tidak bisa mendidik anaknya sendiri, wanita seperti ini dinikahi ke dalam keluarga. Memalukan reputasi keluarga Zhou. Lalu mengapa ibu begitu ngotot agar aku menikahinya? Kau harus mewarisi grup Zhou. Kau belum menikah, tapi sudah punya anak. Bagaimana pandangan orang luar terhadap keluarga Zhou? Bagaimana mereka bisa berbisnis denganmu? Maafkan aku. Bu, dulu itu benar-benar kecelakaan. Aku terlalu banyak minum hari itu. Ibu selalu ingin bertanya padamu, apakah Xiaolang benar-benar anak kandungmu? Mengapa ibu selalu merasa Lin Yuwei sepertinya tidak dekat dengan Xiaolang? Bu, jangan bicara seperti itu lagi. Meskipun aku juga tidak suka Lin Yuwei, tapi dia memang ibu dari Xiaolang. Zhou Lang, cepat peluk anakmu ini. Cuti setengah tahun. Kamu malah pergi melahirkan? Ya, setelah malam itu, saya hamil. Saya kaget dan takut,
Lalu saya kembali ke desa dan melahirkannya. Bagaimana kamu yakin? Anak ini anakku. Kalau tidak percaya, kita bisa melakukan tes DNA. Direktur Zhou, gawat, Nyonya baru saja menelepon, mengatakan Nona hilang. Apa katamu? Tidak punya ijazah, tidak punya pengalaman kerja, terlalu jauh dari persyaratan kami. Maafkan saya. Anak kecil, kamu tidak apa-apa? Jangan sampai terinfeksi. Kalau tidak, kamu harus disuntik loh. Cepat makanlah. Pelan-pelan makannya, jangan terburu-buru. Anak ini, kenapa aku merasa familiar melihatnya, ya? Anak ini lucu sekali. Tapi setiap kali kutanya, dia tidak mau bilang di mana rumahnya. Jadi, aku terpaksa membawanya pulang dulu. Dia tidak mau bicara sepatah kata pun. Jangan-jangan dia bisu? Kalau begitu, bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Kalau tidak, betapa khawatirnya orang tuanya. Aku tidak bisu. Kalau begitu, katakan di mana rumahmu, di mana ayah dan ibumu? Xiaolang. Xiaolang. Xiaolang, kamu di mana? Xiaolang, Seorang anak kecil saja kamu tidak bisa menjaganya. apa gunanya menyalahkanku? Bukankah Xiaolang juga anakmu? Xiaolang juga tidak begitu dekat denganmu. Kamu juga tidak mendidiknya dengan baik. Kalau memang tidak bisa, carikan saja guru privat untuknya. Cari saja. Aku malah bisa bersantai. Xiaolang, Xiaolang. Xiaolang, Lin Yue, kau? aku sudah berusaha keras memasukkanmu ke dalam keluarga Zhou. Tapi kamu malah mau meninggalkanku? Jangan lupa, saat kecelakaan itu kamu yang meneleponku, memintaku memberi ide. Tenang saja. Tidak. Aku sudah melakukan yang kamu suruh. Tapi apa polisi akan percaya padaku? Kenapa panik? Aku jamin kamu aman. Lagi pula, aku akan membantumu lagi. Apa maksudmu? Malam ini, aku akan mengajak Zhoulang keluar dan membuatnya mabuk. Selebihnya, terserah padamu. Tapi dia sama sekali tidak menyukaiku. Cari cara agar dia tetap bersamamu. Orang-orang keluarga Zhou sangat menjaga reputasi. Nanti, dia harus menikahimu. Atau, aku akan membocorkan rahasia kamu menyalahkan Kiao Siwei di depan umum. Cukup. Sebenarnya kamu mau apa? Separuh harta keluarga Zhou. Kalau tidak, aku akan menceritakan semua perbuatanmu kepada Zhoulang. Pilih. Aku salah. Aku akan menuruti semua maumu, oke? Aku salah. Saya sudah meminta seseorang menyampaikan pesan kepada polisi setempat. Mereka sedang menyelidiki keluarga mana yang kehilangan anaknya. Bu, seperti yang Ibu katakan, anak ini benar-benar ada rasa semakin dilihat semakin terasa akrab. Kelihatannya memang menggemaskan. Tapi bagaimanapun juga dia anak orang lain. Oh ya, bagaimana dengan pekerjaanmu? Bu, saya ingin bekerja sebagai PRT. Tidak perlu ijazah. Bagaimanapun juga kamu pernah kuliah. Ini membersihkan rumah orang lain. Hati ibu ini. Bu, jalan ini saya pilih sendiri. Tidak ada
hubungannya sama sekali dengan ibu, saya tidak menyalahkan siapapun juga. Tante, rumahku butuh guru les privat. Maukah tante datang? Anda jangan khawatir, kami sudah lapor polisi. Bahkan anak sendiri bisa hilang. Orang yang tidak tahu akan mengira kamu adalah ibu tirinya. Bu. Saya mengandungnya sampai 9 bulan lamanya. Tentu saja dia anak kandung saya. Lin Yue, aku beritahu kamu, jika terjadi sesuatu yang buruk pada Xiaolang Zhao, aku akan langsung menceraikanmu. Suamiku. Aku tahu aku salah. Aku lebih panik daripada kamu. Anak nakal ini membuat masalah besar untukku. Lihat saja, aku akan memukulnya dengan sangat keras saat dia kembali. Halo. Apa? Aku segera turun. Bu, Xiaolang sudah ditemukan. Oh, bagus. Keluarga Zhou bersikap dingin padaku. Mereka hanya peduli pada anak itu saja. Wu Zixuan benar. Aku memang harus membuat rencana yang matang. Xiaolang, nanti kamu tidak boleh bolos lagi. Kalau tidak gurumu akan marah, ibumu juga akan sedih. Ibuku tidak akan sedih. Dia hanya sibuk mempercantik diri, menghabiskan uang, tapi tidak pernah memedulikanku. Anak bodoh di dunia ini tidak ada ibu yang tidak mencintai anaknya. Kamu harus belajar memahami ibumu. Bibi Kiao, alangkah baiknya jika Bibi adalah ibuku. Lemah lembut dan cantik, dan juga bisa membuat mie yang lezat. Anak bodoh di dunia ini semuanya bisa diganti kecuali ibu. Namun, mulai sekarang, jika kamu ingin makan mie, kamu bisa datang menemui Bibi kapan saja. Bibi akan memasakkannya untukmu. Terima Bi. kasih. Xiaolang. Xiaolang. Jika kamu bolos lagi dan berkeliaran lagi, aku akan menghajarmu. Aku akan menghajarmu. Rasakan ini, karena kamu kabur. Rasakan ini karena kamu kabur. Ibu Xiaolang, anak itu dididik, bukan dipukul. Ibu Xiaolang, tolong jangan memukulnya lagi. Ibu Xiaolang, tolong jangan memukulnya lagi. Kamu, Lin Yue, Si Wei, Zhou Lang. terima kasih. Ayah, biarkan Bibi masuk dan duduk sebentar. Tidak kusangka, ia menikahi Lin Yue, dan anaknya sudah sebesar ini. Biarkan Bibi masuk dan duduk sebentar dong. Xiaolang. Jangan merepotkan Bibi. Sahabat baik di masa lalu, setelah aku mengalami masalah dia tidak peduli sama sekali, dan bahkan menikahi mantan pacarku. Apakah ini kebetulan? Jangan, aku ingin Bibi masuk dan duduk sebentar. Anda yang membantu Xiaolang kan? Mari, cepat masuk. Nona Kiao, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan Xiaolang. Anak ini adalah harapan keluarga Zhou. Hadiah kecil ini, saya mohon Anda terima. Siapapun yang kesulitan pasti akan dibantu. Lagi pula, aku juga sangat menyukai anak bernama Xiaolang ini. Aku juga menyukai guru Kiao. Aku tidak boleh membiarkan mereka bersama. Xiaolang, pergi kerjakan PR-mu. Ayah, Nenek, aku ingin guru Kiao menjadi guru privatku. Tidak bisa. Ayah, Nenek, saya ingin guru Kiao menjadi guru privat saya. Tidak bisa. Kalian berdua sebelumnya tidak pernah sependapat. Ada apa hari ini? Sudah 5 tahun. Kau tidak pernah berkunjung, tidak pernah menanyakan kabar. Lalu kau malah menikahi Lin Yue. Zhou Lang, mengapa kau berubah seperti ini? Awalnya, kaulah yang mengkhianatiku. Sekarang kau masih saja ingin masuk ke rumahku. Itu mustahil.
Xiaolang, jangan menaruh harapan pada orang-orang yang tidak bisa diandalkan seperti ini. Mengenai urusan guru privat, ayah pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Aku mau Bibi Kiau saja. Aku mau Bibi Kiau saja. Baik, baik, baik. Lihatlah Xiaolang kita menjadi sedih seperti ini. Masalah ini biarlah diputuskan sekarang saja. Nona Kiau, bisakah kau tinggal? Berhenti. Kapan kau keluar? Jika bukan kepedulian yang tulus, tak perlu bertanya. Aku sungguh peduli padamu. Peduli kapan kau keluar. Mengapa kau bersama dengan anakku? Dan juga, kau benar-benar ingin menjadi guru les Xiaolang. Jadi, kepedulianmu padaku hanya ini? 5 tahun, kau tidak pernah sekalipun menjengukku. Bahkan saat bersaksi di pengadilan pun kau tak mau muncul. Lalu, izinkan aku bertanya, hari ini setelah 5 tahun, apa urusan hidupku denganmu? Aku melakukan itu semua demi reputasi keluarga Zhou. Lagi pula aku Nyonya Zhou. Kalau begitu, semoga Nyonya Zhou, semuanya baik-baik saja. Melihat sikapnya, sepertinya dia tidak tahu. Meskipun kau tidak tahu apa-apa, demi Zhou Lang, aku tidak akan membiarkanmu bebas. Kenapa terburu-buru sekali? 5 tahun yang lalu, dia bisa kalah di tangan kita. 5 tahun kemudian, dia tetap pasti bisa kita kendalikan. Tapi aku takut dia mengingat sesuatu lagi. Tenang saja. Obat yang diberikan saat itu memang untuk menghilangkan ingatannya. Benar-benar hilang ingatan total. Jangan harap dia ingat soal kecelakaan itu, apalagi tahu kalau kita yang melakukannya. Tapi aku takut dia akan mengingat sesuatu lagi. Tenang saja. Obat yang kuberikan saat itu memang untuk membuatnya kehilangan ingatan. Hilang ingatan sepenuhnya loh. Minum segelas. Bukankah kalian bilang Zhou Lang juga akan datang? Zhou Lang baru saja menelepon. Dia sedang dalam perjalanan sekarang. Sebentar lagi sampai. Kalau begitu, kita minum dulu saja. Ayo. Si Wei sudah lama tidak bertemu. Senang ya. Kita bersulang. Bersulang. Ayo, bersulang-bersulang. Habiskan. Ini benar-benar pertama kalinya aku minum. Kamu baik-baik saja? Si Wei. Ayo, aku akan membantumu istirahat sebentar. Hei, aku menabrak orang. Jangan panik. Semua dengarkan aku. Kiao Si Wei, jangan salahkan aku. Bagaimana jika seandainya dia mengingat sesuatu lagi? Bagaimana kalau dia mengingat sesuatu lagi? Jangan bahas itu lagi. Selama bertahun-tahun ini, kau masih belum bisa menaklukkan Zhou Lang. Orang yang ada di hati Zhou Lang selalu Kiao Si Wei. Jika bukan karena Lang kecil, dia tidak akan pernah menikahiku. Sebagai wanita, kau gagal total. Menjadi seperti ini. Kau... Jangan emosi. Kita sudah sepakat. Harta keluarga Zhou akan kita bagi. Kita berdua dapat setengah. Kita sekarang adalah mitra dalam kepentingan. Aku bisa membantumu mengurus masalah Kiao Si Wei. Tapi kau harus mendengarkanku. Kau berani mengancamku? Aku beritahu ya.
Jika urusan ini tanpaku, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jadi, kau harus mendengarkanku. Kau hanya berani memerintahku seperti ini? Apa kau berani memerintah Zoulang begitu? Kau hanya bisa mengambil keuntungan dariku. Kalau kau hebat, pergilah dan bereskan Kiao Siwei. Xiaolang, kamu pintar sekali. Tulisan tangannya rapi, tingkat keakuratannya tinggi. Hanya guru Kiao yang memujiku. Ibu hanya mengatakan aku bodoh. Ibumu pasti sangat sibuk ya. Ibuku hanya melakukan perawatan kecantikan dan kebugaran. Dia tidak akan menemaniku mengerjakan pekerjaan rumah ini. Lin Yue, berani-beraninya dia memperlakukan anaknya seperti itu. Setelah pelajaran selesai, makan buah dan pergi bermainlah. Guru Kiao, kamu mau pergi? Guru akan datang lagi besok. Aku tidak mau berpisah dengan Guru Kiao. Peluklah. Ini juga akan menjadi pelukan terakhir kalian. Kiao Siwei, akhirnya kau jatuh ke tanganku juga. Nona, kau baik-baik saja? Kiao Siwei. Istri Anda hanya luka ringan di luar. Bangun saja. Akan baik-baik saja. Dia. Saat itu, seandainya saja kau tidak menyukai orang lain, mungkin sekarang kau benar-benar menjadi Nyonya Zhou. Jangan tabrak aku. 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 Luka luarnya belum sembuh. Gegar otak perlu diobservasi. Kamu belum boleh pergi. Tidak perlu kamu urus. Karena aku yang menemukanmu. Aku harus mengurusnya. Lalu, bagaimana dengan orang yang menabrakku? Aku hanya sempat menyelamatkanmu. Aku tidak melihat dengan jelas. Orang itu kabur, Kabur lagi. menabrak orang, lalu melarikan diri. Bukankah itu hal yang biasa? Apa kamu sedang membicarakanku? Guru Kiao. Guru Kiao, aku merindukanmu. Guru Kiao, ayah bilang kamu terluka. Sakit ya? Tidak sakit. Xiaolang, kemarilah. Yue, jangan tinggalkan aku. Lin Yue, mengapa
dalam ingatanku. Selalu ada potongan-potongan tentang dirimu saat itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kau. Apa yang mau kamu lakukan? Mau kau apakan? Meskipun saya tidak ingat apa-apa, tapi sahabatku, Yue, dia bersaksi untukku. Kau yang mengemudi mobilnya, dan kau yang menabrak orangnya. Ini kesaksian dari Lin Yue. Jangan macam-macam. Xiaolang, ayo kita pergi. Xiaolang, Ayah, masih sakit? Mau kita ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Zoulang, saat itu Lin Yue menjebakku, tapi kau hiraukan. Cintamu sungguh murahan. Mereka sama sekali tidak boleh kembali bersama. Sama sekali tidak boleh. Ini, harus memperhatikan penggunaan kata, jangan terlalu kaku. Dan juga yang paling penting dalam esai adalah pembukaannya. Pembukaan langsung merujuk pada tema. guru menyuruhku menulis tentang ibu. Tapi ibu, Di dunia ini, tidak ada ibu yang tidak mencintai anaknya. Saat kamu menulis tentang ibu, coba pikirkan bagaimana ibu bersikap baik kepadamu. Tidak boleh seperti yang kamu tulis ini. tapi ibu memang tidak peduli padaku, tidak bermain denganku, tidak memasak untukku. Bahkan dia tidak tahu ukuran sepatuku. Maaf mengganggu. Guru Kiao sedang kurang sehat hari ini. Suruh dia mengakhiri pelajaran lebih awal. Dan juga, kamu tidak boleh nakal, mengerti? Guru Kiao, ayah, sepertinya akan turun hujan. Direktur Zhou, saya punya permintaan yang kurang pantas. Katakan saja. Xiaolang akan segera ujian. Materinya sangat padat. Jarak rumah kita juga cukup jauh. Ditambah lagi saya baru saja terluka. Memang tidak terlalu nyaman untuk bolak-balik. Bagaimana kalau saya tinggal sementara di sini? Bisakah saya tinggal di sini sebentar? Sayang, di luar sebentar lagi hujan. Biarkan Guru Kiao pulang untuk beristirahat. Tidak mau, saya ingin Guru Kiao tinggal di rumah ini. Jangan nakal. Orang dewasa sedang bicara. Anak kecil jangan ikut campur. Anak-anak setelah melewati usia 3 tahun sudah memiliki pikiran dan kemampuan mandiri. Saya mohon Nyonya Zhou lebih menghormati Xiaolang di kemudian hari. Dia anak yang baik. Anak saya bebas mendidiknya sesuai keinginan saya. Jadi, di bawah didikan Anda, Xiaolang gagal dalam 4 mata pelajaran. Namun sekarang nilainya melonjak tajam. Sebenarnya ini salah siapa? Anak yang baik, nilainya tentu saja akan naik. Guru Kiao, kondisi Anda hari ini kurang baik. Lebih baik Anda pulang dan beristirahat. Mengenai Xiaolang, kami bisa memanggil guru les terbaik untuknya agar dia bisa terus melanjutkan pelajarannya. Anda ingin memecat saya? Saya bisa membayarkan denda pembatalan kontrak 2 kali lipat. Menyelesaikan segalanya hanya dengan uang? Apakah ini teladan yang Anda berikan kepada anak Anda? Anak saya, bagaimanapun juga saya ingin mendidiknya. Ya, begitu cara saya akan mendidiknya. Sayangku, emosi Guru Kiao sangat tidak stabil. Guru les seperti ini sangat tidak baik untuk pendidikan anak. Menurutmu? Kondisimu
memang tidak terlalu baik. Nenek, saya ingin Guru Kiao tinggal di rumah saja. Kalau tidak, nanti nilai saya jelek loh. Baiklah, kamar tamu di rumah banyak sekali. Kita ikuti saja semua kemauan Xiaolang. Asyik, Anda bisa tinggal di sini. Baik, saya akan turuti semua permintaan Xiaolang. Guru Kiao silakan. Dia, seberapa banyak yang sudah dia ingat? Lin Yue, sebenarnya berapa banyak rahasia di hatimu yang kamu takut bila saya ketahui? Tinggal di keluarga Zhou. Itu semua sudah kau rencanakan. Menikahi Zoulang? Kau juga banyak merencanakan, kan? Dulu kita ini sahabat, apa yang ada di pikiran? Masing-masing, kita tahu. Tapi kemudian ada yang dibutakan hatinya, yang terlihat di mata adalah ketulusan, tapi di belakang semua adalah perhitungan. Kau, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Memangnya, apa yang ingin kau dengar dariku? Sekarang aku adalah Nyonya Zhao, dan kita punya anak perempuan. Mengingat kita pernah berteman, tolong jangan ganggu hidupku lagi. Xiaolang memang sangat manis. Zoulang juga sangat sukses dalam kariernya. Aku bisa menganggap mereka teman, tapi kau, Lin Yue, jelas tidak. Jadi, kau mau menyatakan perang denganku? Menyatakan perang? Lin Yue, kenapa kau sangat takut aku mendekat? Kalau tidak berbuat jahat, tidak perlu takut balasan. Sudah sikat gigi, mau diantar Bibi ke sekolah. Asyik. Ayo, Xiaolang sudah datang. Guru Kiao tinggal di rumah ini memang bagus ya. Dulu Xiaolang harus dibangunkan berkali-kali. Sekarang, begitu kamu panggil dia, dia langsung bangun. Memang setiap orang ada penakluknya ya. itu karena Xiaolang pintar. Dia tahu bagaimana berdisiplin. Saya sudah baca semua buku yang Guru Kiao berikan. Apa Lin Yue belum bangun? Nyonya besar istirahat larut malam, katanya tidak usah sarapan. Zoulang, kalian masih tinggal terpisah? Ada urusan mendesak di kantor. Saya pergi dulu. Tinggal terpisah? Apa maksudnya ini? Berapa banyak yang sudah dia ingat? Dia sudah mulai mencurigai kita. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di keluarga Zhou. Jadi, kita harus bertindak cepat. Apa kamu tidak mau menjelaskan padaku? Antara kamu dan aku, tidak ada yang perlu dijelaskan. Sekarang hanya ada kita berdua. Jelaskanlah semuanya. 5 tahun yang lalu, mengapa kamu mengkhianatiku? Bukankah kamu yang berkhianat? Aku kehilangan waktu 5 tahun, sedangkan kamu tidak pernah menyia-nyiakan waktu 5 tahun ini. Xiaolang kini sudah berusia 5 tahun. Kamu dan Lin Yue sudah lama bersama, bukan begitu? Bukan aku. Hei, Anakku, Xiaolang dalam masalah. Ada apa? Xiaolang dalam masalah. Halo Bu Guru, saya ayah dari Xiaolang Zhou. Boleh saya tahu apa yang terjadi?
Lihatlah apa yang sudah diperbuat anakmu. Dia memukul anak saya sampai berdarah. Cepat minta maaf kepada kami. Xiaolang, bagaimana kamu bisa menindas temanmu? Setidaknya kita tanya alasannya dahulu. Anak saya sudah dipukul sampai berdarah. Masih perlu tanya alasan apa lagi? Kalian harus minta maaf kepada kami. Saya tidak salah. Kamu memukul orang sampai seperti ini. Masih bilang tidak salah? Cepat minta maaf. Saya percaya Xiaolang. Dia bukan anak yang memukul tanpa sebab, Bapak Ibu wali murid. Sudahkah Anda bertanya kepada anak Anda, mengapa dia dipukul? Saya bilang, bagaimana bisa membesarkan anak seperti ini? Ya, ternyata ibunya memang seperti Anda. Anak-anak bertengkar itu hal yang wajar. Anak Anda terluka, Xiaolang memukulnya. Tentu saja kami bertanggung jawab, tetapi kita sebagai orang tua, kita harus bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Kita tidak boleh sembarangan menuduh seorang anak. Wajar saja jika anak-anak berkelahi, putra Anda terluka, Xiaolang yang memukulnya, tentu saja kami bertanggung jawab, tetapi sebagai orang tua, kami harus bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kami tidak boleh sembarangan menuduh seorang anak. Saya rasa apa yang dikatakan Ibu Xiaolang benar. Ibu Zikin, saya sudah mencari tahu. Perkelahian antara kedua anak, penyebabnya adalah Zikin. Mengapa Xiaolang memukulmu? Aku. Xiaolang, katakanlah faktanya kepada guru dan orang tua murid lainnya, jangan takut. Karena mama jarang menjemputku. Dia mengatakan aku tidak punya ibu. Lalu aku tidak mau memedulikannya. Dia memukul kepalaku, lalu aku merasa sangat sakit. Aku membalasnya dengan satu pukulan. Siapa sangka dia sendiri yang menabrak bangku. Begitukah ceritanya, Zikin? Ibu Zikin, Anda juga mendengarnya. Inilah fakta sebenarnya. Xiaolang memukul Zikin. Kami meminta maaf. Untuk itu, kami juga akan menanggung biaya pengobatan. Tetapi Zikin menggunakan kata-kata yang menghina dan juga memukul lebih dulu. Masalah ini kami juga akan mencari keadilan untuk Xiaolang. Zikin, minta maaf kepada Xiaolang. Cepat. Maafkan aku salah. Maaf, aku seharusnya tidak memukulmu. Persahabatan di antara teman sekelas adalah hal yang paling berharga. Hari ini berkelahi, besok berbaikan, itulah arti dari teman baik. Mengapa aku merasa dia lebih seperti Ibu Xiaolang? Apakah ini hanya perasaanku saja? Kenapa kau memanggilku ke sini? Kiao Siwei, kau sudah melewati batas. Apa maksudmu? Kau berani-beraninya pergi ke sekolah bersama Zhou Lang dan bahkan berpura-pura sebagai orang tua. Kenapa? Kau ingin menjadi ibu tiri Xiaolang. Sebagai orang tua, kau tidak pernah peduli pada Xiaolang. Bahkan mengantar jemput dia ke sekolah pun jarang kau lakukan. Itu membuat Xiaolang diejek di sekolah karena tidak punya ibu. Hari ini, aku hanya menggantikanmu memenuhi kewajibanmu. Lin Yiwei, selain belanja dan perawatan kecantikan, apa lagi yang kau lakukan? Kau sama sekali tidak memedulikan Xiaolang. Apakah dia benar-benar anak kandungmu? Kau dipecat, pergi sekarang juga. Lin Yiwei, apa yang sebenarnya kau takutkan? Silakan tinggalkan keluarga Zhou segera. Kau sudah berusaha keras untuk mengusirku. Kau harus pergi. Lepaskan aku, biarkan aku keluar. Aku mau ayah, Guru Kiao. Dasar anak yang tak tahu berterima kasih. Baru beberapa hari sudah menyebut-nyebut namanya. Tetaplah di dalam dengan patuh. Jangan harap bisa keluar. Bukankah aku sudah menyuruhmu menunggu? Kenapa kau malah datang ke keluarga Zhou? Bagaimana kalau sampai ada yang melihat? Bukankah kau bilang nenek tua dan Zhou Lang sedang tidak di rumah? Lagi pula kita melakukan transaksi uang, bukan transaksi fisik. Diam.
Cari beberapa orang. Mumpung Zhoulang sedang tak di rumah beberapa hari ini, cepat selesaikan urusan itu. Hanya segitu? Cepat pergi dari sini. Jangan suruh pergi terus. Aku sudah tidak sabar sekarang. Cepat kau dapatkan harta keluarga Zhao. Bagianku, cepat cairkan. Dulu gara-gara minum bersamamu, baru terjadi kecelakaan itu. Setelah aku mengalami masalah, yang satu tidak mau bersaksi, yang satu menghilang. Di antara kalian, sebenarnya rahasia apa yang kalian simpan di sana? Bantu saya lakukan sesuatu. Setelah itu, akan ada imbalan. Bagilah uang itu dengan yang lain. Angkor, ada urusan apa? Katakan saja. Benar. Selama bertahun-tahun, Angkor selalu memberi kami uang. Sekarang saatnya kami membalas budi. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Memelihara 1000 prajurit digunakan pada waktunya. Katakan saja, ada urusan apa? Apapun urusannya, kami akan menyelesaikannya untuk Angkor. Bantu saya mencabut nyawa seseorang. Berani? Tidak berani? Kembalikan uangnya. Angkor, kami para saudara sudah keluar masuk penjara. Pencabutan nyawa dan perampokan itu masalah besar. Tidak mencabut nyawa? Tidak mencabut nyawa, apakah itu cukup? Bawa orang itu kembali kepada saya dalam keadaan utuh. Ini bisa, kan? Setelah sekian lama ternyata ini hanyalah penculikan. Itu mudah. Angkor, siapa yang harus kami culik? Semuanya cepat. Aku di sini. Diam di tempat. Aku menyuruhmu menyingkirkannya. Kenapa kamu malah menculiknya? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu ingin menggunakan tanganku untuk membunuh orang itu, lalu menjebloskanku ke penjara, dan kemudian merampas semua harta keluarga Zhou. Benar kan? Jangan menilai orang lain dengan pikiran burukmu. Apa kamu lupa? Dulu kamu yang bersekongkol denganku, menyebabkan dia mendekam di sana selama 5 tahun. Yang kamu inginkan adalah Zhoulang, yang kuinginkan adalah uang keluarga Zhou. Waktu itu kita sudah sepakat saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Kamu... Keluar. Pergi. Kau mengejutkanku. Wu Zixuan, demi uang kau berulang kali menjebakku. Katakan, bagaimana kau dan Lin Yiwei menjebakku? Karena kau sudah ada di tanganku. Apa ruginya memberitahumu? 5 tahun lalu, Lin Yiwei ingin menikah dengan Zhoulang. Kami merencanakan jebakan dan membuatmu pingsan. Awalnya, kami ingin kau pergi ke hotel bersamaku untuk mengambil beberapa foto ranjang agar Zhoulang menyerah. Tapi siapa yang tahu, terjadi kecelakaan di tengah perjalanan. Saat itu aku jelas-jelas benar-benar tak sadarkan diri. Aku duduk di kursi penumpang, yang mengemudi adalah Lin Yiwei. Jadi kecelakaan itu adalah jebakannya. Tapi aku tidak menyangka kau adalah dalang di baliknya. Karena engkau sudah tahu semuanya, maka aku sungguh tidak bisa membiarkanmu hidup. Memalukan. Kau dan Lin Yiwei benar-benar tidak tahu malu. Sayang sekali, kau mengetahuinya terlalu terlambat. Karena kamu sudah tahu semuanya. Aku tidak bisa membiarkanmu lolos. Wu Zixuan,
Jangan sampai kamu terjerumus semakin dalam. Aku, Wu Zixuan, sudah muak hidup diremehkan. Selama aku bisa menghasilkan uang, apapun yang kulakukan bukanlah kesalahan bagiku. Kamu menelepon polisi? Saat kamu merencanakan penculikan dan masuk ke rumahku, aku sudah melaporkannya kepada polisi. Wu Zixuan, kali ini kamu tidak akan bisa lari. Qiao Siwei, aku benar-benar meremehkanmu. Aku menghabiskan waktu selama 5 tahun penuh di dalam. Dan setidaknya aku harus mempelajari sesuatu yang berharga. Lihat saja pembalasanku. Lihat saja pembalasanku. Larilah, hanya jika kamu lari, Lin Yiwei akan lebih cepat memperlihatkan jati dirinya. Siapa sebenarnya yang menyakitimu? Ibu, masalah penabrakan yang kulakukan 5 tahun. Lalu itu adalah jebakan. Aku sudah menemukan pelaku sebenarnya, dan sekarang hanya tersisa mencari bukti-bukti saja. Jebakan? Siapa yang ingin menjebakmu? Ibu, apa kabar? Silakan berbincang. Maafkan saya, ya. Cara kamu menyambut orang benar-benar unik, ya? Saya benar-benar minta maaf. Datang selarut ini, apakah terjadi sesuatu? Saya baru saja pulang dari perjalanan bisnis. Saya dengar Lin Yiwei memecatmu. Xiaolang menangis di rumah, dan secara khusus meminta aku agar kamu bisa kembali. Kebetulan ini adalah sebuah alasan yang bagus untuk kembali. Lin Yiwei, sudah saatnya kamu menunjukkan warna aslimu. Hanya seorang guru privat kan? Apa perlu heboh begini? Kamu yang mengusirnya. Saya bahkan tidak memintamu untuk menjemputnya. Saya dan Si Wei adalah teman kuliah. Tolong jangan lagi mempersulit dia. Zhou Lang, aku istrimu. Apa perlu kamu bertengkar denganku demi orang luar? Bagiku, kamu hanyalah ibu dari Xiaolang, tidak lebih. Guru Qiao, akhirnya kau kembali. Guru merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Xiaolang sangat dekat dengan guru Qiao. Sampai-sampai membuatku, sebagai neneknya, cemburu. Lihat, kalau orang tidak tahu pasti mengira kalian berdua ibu dan anak. Oh iya, aku sebentar lagi ulang tahun. Aku ingin makan mie buatanmu. Tentu saja boleh. Ngomong-ngomong, kapan ulang tahunmu? Sudah, ayo, cepat kerjakan PR-mu. Wu Zixuan sudah menceritakan semuanya padaku. Sebaiknya kita bicara belak-belakan saja. Kau yang mulai bicara, atau aku yang duluan? Kau tinggal di keluarga Zhou. Apakah itu demi Zhou Lang? Bagaimana jika aku bilang itu demi kau? Kau ingin membalas dendam padaku? Ya, aku akan mengambil kembali 5 tahun waktuku yang hilang darimu. Karena kau sudah tahu semuanya,
Sekarang kita lihat apakah kau punya kemampuan itu. Xiaolang bilang sebelumnya dia ingin merayakan ulang tahun, tapi dia tidak menyebutkan tanggal pastinya. Guru Kiao belum sempat menyiapkan apa-apa. Maafkan saya. Bukankah kamu bilang akan membuatkanku mie? Seperti rasa yang pertama kali itu. Bagaimana kalau sekarang guru yang guru pergi yang membuatnya? pergi membuatnya? Ibu, Syukurlah kamu sudah kembali. Syukurlah kamu sudah kembali. di mana anakku? Saya di penjara selama 5 tahun. Seharusnya anak itu sudah berusia 6 tahun, kan? Anak itu sudah tiada. Baru 2 hari setelah dibawa keluar dari dalam, dia meninggal karena penyakit pilek. Saya tidak percaya. Sama sekali saya tidak percaya. Ibu pasti membohongi saya, kan? Menyembunyikannya darimu, hanya ingin kamu punya harapan di dalam sana, agar bisa segera keluar. Anak itu meninggal pada tanggal 2 Agustus. Dia masih terlalu kecil, jadi tidak dibuatkan makam. Apa yang terjadi? Ada masalah apa? Zolang, anak kami, meninggal tepat pada tanggal 2 Agustus. Kau akan percaya? Guru Kiao, apakah mie sudah siap? Xiaolang, semoga kau selalu aman dan sehat dan tumbuh dengan gembira. Terima kasih Guru Kiao. Xiaolang memiliki keakraban alami denganku dan tanggal lahirnya juga begitu kebetulan. Bahkan, Xiaolang tidur pun harus kamu yang menidurkannya. Anak ini, sekarang, agak terlalu bergantung padamu. Bagi orang tua, jika anak mereka terlalu bergantung pada orang luar, tentu hati merasa tidak nyaman. Tapi, kamu dan Lin Yue terlalu sedikit memberikan perhatian pada Xiaolang. Benar. Aku juga sedang mengintrospeksi diri. Selama 6 tahun ini, seolah-olah aku mengabaikan keberadaan Xiaolang. Aku masih ingin bertanya, karena kamu dan Lin Yue sudah memutuskan untuk melahirkan Xiaolang, lalu mengapa kalian tidak bisa merawatnya dengan baik? Zoulang. Zoulang. Mulai sekarang kamu adalah suamiku. Kamu hanyalah ibu dari Xiaolang saja. Zoulang. Hari ini adalah pernikahan kita. Pernikahan ini diadakan untuk Xiaolang, tidak ada urusannya denganmu. Dan juga tidak ada sangkut pautnya denganku. Kalau begitu, Lin Yue melahirkan anak itu lebih dulu, baru membawanya kembali. Tapi jika dihitung waktunya, 6 tahun yang lalu saat kita belum berpisah, kalian sudah bersama. Itu salahku. Memang salahku. Salahku karena seharusnya tak minum alkohol. Minum alkohol? Dulu ada teman sekelas yang berulang tahun. Kami menghadiri pesta ulang tahunnya. Dia memberitahuku bahwa kamu juga akan datang. Katanya ini kejutan untukmu. Dan memintaku untuk tidak memberitahumu terlebih dahulu.
Kenapa teman-teman belum datang juga? Ulang tahun siapa ini sebenarnya? Aku sudah memberitahu mereka setengah jam. Mereka akan segera tiba. Hei, begini, kita minum dulu saja. Tunggu sebentar. Kita minum setelah mereka datang. Aku akan keluar menyambut teman-teman. Zoulang, kamu baik-baik saja. Padahal toleransi minumku tidak seburuk itu. Tapi hari itu, 1 gelas saja sudah membuatku mabuk. Ayo, jalan, aku akan membantumu untuk beristirahat sebentar. Kemudian, dia bilang akan mengantarku pulang. Tapi saat aku bangun, pada saat itu, aku sudah tahu. Semuanya sudah berakhir. Kau tahu betapa bingungnya aku saat itu, betapa jijiknya. Orang yang kusukai adalah dirimu, tapi aku melakukan hal yang menyakitimu. Aku tidak menyukainya, tapi dengannya. Dewi, ayo minum. Bukankah kalian bilang Zolang akan datang juga? Zoulang baru saja menelepon, dia sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Kita minum dulu, ayo. Shiwei sudah lama tidak bertemu. Senang rasanya. Kita bersulang. Bersulang? Ayo, bersulang, bersulang. Habiskan. Ini pertama kalinya aku minum. Kau baik-baik saja. Shiwei, kau. Jadi kau juga mabuk. Jadi kamu juga mabuk? Selama 6 tahun ini. Sebenarnya aku sudah melihatmu berkali-kali. Tapi aku tidak bisa menghadapimu. Aku minta maaf padamu. Namun, setiap saat, aku sangat merindukanmu. Kiao Shiwei, kamu sudah keterlaluan. Orang yang keterlaluan itu kamu kan? Kau berani memukulku. Aku akan melawanmu sampai akhir. Sayang, lihat betapa jahatnya wanita ini. Dia berani memukulku di depanmu. Jangan sampai kamu tertipu, ya? Sebaiknya kamu memanggilku Zoulang saja. Sayang, selama bertahun-tahun ini aku demi keluarga ini. Demi kamu dan Xiaolang. Aku sudah memberikan segalanya. Sekarang jangan sampai karena orang luar. Kamu meninggalkan kami. Lagi pula, Xiaolang adalah darah daging kita sendiri. Lagi pula, Xiaolang adalah darah daging kita sendiri. Lin Yiwei, kembali ke kamarmu sendiri. Kesalahan besar atau kecil, semuanya salahku. Aku minta maaf kepadamu. Kalau maaf saja cukup, lalu apa artinya kebenaran? Lalu apa artinya 5 tahun waktuku? Apa yang kamu katakan? Aku sudah mencari tahu siapa yang menyakitiku saat itu. Hei, bantu aku menyelidiki sesuatu secepatnya. Baik, Direktur Zhao. Lin Yiwei, aku peringatkan kau. Aku bukan pelayanmu.
Kita ini setara. Kita sudah dalam masalah besar. Kau masih tak mau lepas harga dirimu yang menyedihkan itu. Apa maksudmu? Seperti orang yang melupakan jasa. Sekarang Kiao Siwei sudah menemukan bukti kita menjebaknya. Dia mulai dekat dengan Zhou Lang. Jika kau tamat, aku juga tamat. Lalu kenapa? Semua orang tahu, mereka berdua memang pasangan. Kalau begitu, kau tidak takut mereka bersekongkol, menangkap kita berdua, dan menjebloskan kita? Duduk. Sini, silakan duduk. Duduklah. Tenangkanlah dirimu. Ayo, minum sedikit. Kita bahas lagi. Tunggu sebentar saja. Tuang lagi sedikit. Kemarin mereka berdua sedang bermesraan. Aku benar-benar merasa sangat menyedihkan. Aku berusaha keras menyenangkan dia selama 5 tahun. Tapi yang kudapatkan, dia bahkan tidak pernah menyentuhku sedikit pun. Brengsek, beraninya kau mengambil keuntungan dariku? Dia tidak menginginkanmu. Aku mewujudkan keinginanmu. Kau malah merasa teraniaya sekarang? Bajingan, apa kau bisa dibandingkan dengan Zhou Lang? Kau bahkan tidak sebanding dengan satu jarinya. Siapapun boleh menghinaku, tapi kau tidak bisa. Kenapa tidak? Karena semua yang kau miliki adalah rencanaku. Kalau bukan karena segelas anggur itu, apa Zhou Lang akan tidur denganmu? Apa kau akan menikmati masa-masa indah selama beberapa tahun ini? Memangnya kau ini siapa? Malam itu, Zhou Lang sama sekali tidak menyentuhku. Itu urusan kalian, apa peduliku? Yang kuinginkan adalah uang Zhou Lang. Zhou Lang sangat cerdik. Gunakan otakmu. Setiap orang memiliki titik lemah. Apa titik lemah Zhou Lang? Maksudmu Xiao Lang? Kalau saja anakku masih hidup, pasti sudah sebesar Xiaolang sekarang. Lin Yiwei, apa yang kamu lakukan setiap hari selain berbelanja dan perawatan kecantikan? Apalagi yang kamu lakukan? Kamu tidak pernah peduli pada Xiaolang. Apa dia benar-benar anak kandungmu? Sejak kecil tidak pernah mengurusku, tidak pernah mau bermain-main denganku, bahkan tidak pernah mau memasak untukku. Dia bahkan tidak tahu ukuran sepatuku. Oh, putri kesayanganku, kamu pasti lelah. Ayo, cepat makan buah ini, sayang. Nyonya Zhou, ini kebetulan yang sangat baik. Ada urusan mendesak di rumahku. Saya ingin minta cuti malam ini. Boleh saja, kamu boleh pergi kapanpun. Serahkan Xiao Lang padaku. Pergilah. Kalau kamu kembali lagi, kamu mungkin tidak akan bisa melihat Xiao Langmu lagi. Ibu, aku antar ke rumah sakit ya. Tidak perlu. Ibu selalu bilang tidak perlu, tapi sekarang batuk ibu makin parah. Bu, kalau ibu terus batuk begini, tubuh ibu tidak akan kuat. Sudah kubilang tidak perlu, ya tidak perlu. Apa maksudnya tidak perlu? Ibu hanya takut mengeluarkan uang. Ayo, kali ini. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mendengarkan ibu. Ayo. Ibu, Jangan khawatir. Situasi seperti ini sudah biasa bagiku. Ibu, Di tahun ketiga kau masuk, paru-paruku sudah didiagnosis bermasalah. ini Setelah ditunda beberapa tahun, ini menjadi kanker paru-paru.
Ibu, kenapa ibu tidak memberitahuku lebih awal? Ayo, aku antar ke rumah sakit. Kau di dalam. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Aku takut jika aku mengatakannya padamu, kau akan kehilangan fokus. Ibu, kita tidak bisa menundanya lagi. Aku antar ke rumah sakit. Wei, ini semua adalah balasan bagiku. Bukanlah tidak ada balasan, hanya waktunya yang belum tiba. Ibu, apa yang ibu katakan? Wei, ibu minta maaf padamu. Sebenarnya, anakmu itu, dia tidak meninggal. Wei, ibu minta maaf padamu. Sebenarnya anak itu masih hidup. Tahun itu, setelah kamu melahirkan anak itu, ibu pernah punya maksud tersembunyi. Ibu ingin menunggumu keluar untuk menghadapi kehidupan baru. Kamu tidak bisa terikat oleh anak seumur hidup, kan? Jadi, ibu mengirimnya ke panti asuhan. Tapi ibu menyesal. Ketika ibu berlari kembali untuk mencari anak itu, dia sudah tidak ada. Ini semua salah saya. Ibu terlalu egois. Saya membuang anak itu. Sampai sekarang ibu tidak tahu dia hidup atau mati. Wei, ibu hanya ingin kamu memulai hidup baru. Bagaimanapun, kamu tidak bisa menghabiskan seluruh hidup ini. Terhambat hanya karena masalah ini. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa menyia-nyiakan seluruh hidupmu hanya untuk masalah ini saja. Mama tidak seharusnya merahasiakannya dariku. Dia adalah cucu kandungmu. Dia adalah darah dagingku sendiri. Masalah ini seperti batu besar yang menekan dadaku, membuatku sulit bernapas. Hari ini mengatakannya terasa melegakan. Wei, masalah. Ma minta maaf padamu. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Ma hanya berpikir, selagi masih hidup, bisa melihat anak itu sebentar saja. Sudah bisa dianggap sebagai pertanggungjawaban untuk diri Ma sendiri. Ma, ke panti asuhan mana kamu mengirimnya? Hai. Apakah panti asuhan ini sudah pindah? Sudah lama ditutup. Lalu, bagaimana dengan anak-anak di dalamnya? Ada yang diberikan ke orang lain, ada yang diadopsi, sudah lama hilang. Lalu, diberikan kepada siapa? Anda tahu? Saya hanya orang yang lewat, mana mungkin saya tahu banyak. Anakku, kamu sebenarnya di mana? Entah kamu hidup atau meninggal? Mama sangat merindukanmu. Halo. Dia sudah mulai mencari anaknya. Identitas Xiaolang sepertinya tidak akan bisa disembunyikan lagi. Kita bisa memulai rencana kita sekarang. Aku tidak mau. Xiaolang. Mama akan mengajakmu jalan-jalan. Mama belikan makanan enak, mau ya? Aku sudah bukan anak kecil lagi. Kalau begitu, Mama akan membelikanmu sepatu olahraga kesukaanmu. Merek apa yang kamu suka, Mama akan membelikanmu merek itu. Apa Anda tahu merek apa yang saya suka? Anak ini Nurun siapa sih? Susah sekali dibohongi. Nyonya Zhou, apa yang sedang Anda lakukan? Ini rumah saya. Apakah saya harus melapor kepada Anda? Xiaolang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir semester. Dia harus menjaga kestabilan emosi. Saya harap Anda tidak mengganggunya. Sebenarnya siapa nyonya rumah ini? Saya atau Anda?
Hei, hentikan rencana ini. Karena anak itu sama sekali tidak bisa kita bawa keluar. Bodoh. Kau yang jauh lebih bodoh. Di mata Qiao Siwei, kau adalah seorang kriminal. Karena aku melihat dia sedang mengumpulkan bukti-bukti dari kecelakaan itu. Biar aku jelaskan kembali padamu. Kita cegah dulu penyelidikannya, lalu kita manfaatkan saja Xiaolang untuk mengancam keluarga Zhou, agar mereka segera memberikan uang. Jika kita mengambil uangnya sekarang, kita tidak akan sempat hidup untuk menikmatinya. Tapi menurutku, pikirannya sekarang sepenuhnya terpusat pada anak itu. Seharusnya dia itu tidak akan melakukannya. Lalu, bagaimana jika kita mendapatkan uangnya sekarang, tapi kita berakhir menjadi kriminal? Bukankah itu sia-sia? Ada benarnya juga yang kau katakan. Hanya saja aku tidak tahu berapa banyak yang sudah dia ketahui. Bukankah kau sendiri yang mengatakan itu? Setiap orang punya kelemahan. Mengerti. Datang. Nenek telepon Qiao Siwei dan suruh dia cepat pulang ke rumah. Kalian ini siapa? Kalau mau menyakiti Wei Wei, bunuh aku dulu. Aku tidak akan membiarkan kalian membunuh putriku. Anda benar-benar tidak ingat siapa saya? Coba lihat lagi baik-baik. Maafkan saya. Apakah benar kamu ini anak yang di depan panti asuhan itu? Benar. Nak, apakah kamu yang membawa pergi bayiku? Mau tahu? Telepon Siwei. Saya pasti akan memberitahunya. Wei Wei, ada beberapa orang datang ke rumah, mereka bilang tahu keberadaan anak itu. Guru Qiao, Anda mau kemana? Anda mau kemana? Itu Anda. Qiao Siwei. Kita bertemu lagi. Anyah kau, keluarga kami tidak menyambut kedatanganmu. Apa kau tidak mengerti? Atau berpura-pura tidak mengerti? Anakku, mana mungkin Anda memberikan informasi? Orang seperti Anda yang tidak mencuri ataupun merampok, Anda tidak pernah melakukan hal yang baik. Sungguh berani. Aku benar-benar tahu di mana anak itu. Wei Wei, cepat tanyakan padanya. Di mana anak itu sebenarnya? Bu, jangan pernah percaya padanya. Anak itu ada di panti asuhan anak. Wei Wei, apa yang dia katakan benar? Hari itu di depan panti asuhan, aku memang bertemu dengannya. Anak itu dibawa olehnya. Jika Anda benar-benar tahu keberadaan anakku, tolong beritahu aku. Minta maaf. Baik. Maafkan aku. Permintaan maafmu kurang tulus. Lalu Anda mau apa? Berlutut.
Wu Zixuan. Jika kamu tahu di mana anak itu, tolong beritahu aku. Berlutut. Wei Wei. Jangan berlutut. Biar ibu saja. Ibu, Anak itu hilang, semua salahku. Sudah sewajarnya aku yang bertanggung jawab. Aku mohon padamu untuk memberitahu kami di mana sebenarnya anak itu berada. Kamu ini siapa sih? Aku mohon padamu. Aku sudah tua, tidak punya banyak waktu lagi. Aku hanya ingin melihat anak itu sekilas. Jangan persulit Wei Wei lagi. Nyonya, Anda membesarkan putri yang baik sekali. Kiao Siwei, kamu adalah bunga kampus. Wajahmu cantik, anggun dan menawan. Aku sangat menyukaimu, tapi kamu bahkan tidak pernah menatapku. Kenapa kamu begitu mencintai Zoulang? Apa kurangnya diriku dibandingkan dia? Atau jangan-jangan kamu sama seperti Lin Yiwei, sama-sama mencintai hartanya? aku dan Lin Yue tidak sama. Justru kamu dan dia sepemikiran. Mengenai mengapa aku menyukai Zoulang, dia berbakat, dia bekerja keras dan juga ambisius, dan tidak pernah membanggakan diri sebagai anak orang kaya. Lihat dirimu, kamu tinggi hati dan hanya berangan-angan belaka, menginginkan kejayaan orang lain, benar-benar sangat tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu menghinaku begitu? Coba saja sentuh dia. Kau berani menyentuhnya? Coba saja. Zoulang, kita ini teman lama. Kiao Siwei tidak sesederhana yang kau pikirkan. Wu Zixuan ada jenis obat yang jika diminum akan membuat orang kehilangan kesadaran. Meskipun sadar kembali, mereka tidak akan mengingat apapun. Wu Zixuan, kaulah yang memberikan obat itu kepada Siwei? Kalian. Pikirkan baik-baik, kalian mau membantu siapa? Kalian semua bodoh. Jangan tertipu oleh sedikit uang rendahan. Tidak ada gunanya. Aku Zoulang. Siapapun di antara kalian yang membantuku hari ini, besoknya datanglah ke grup Zhou untuk mengambil 200 juta rupiah. Bos, dia direktur Zhou dari grup Zhou. Ya. 200 juta. 200 juta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Hajar dia. Pukul Wu Zixuan, pukul. Tunggu. Kau mau melindunginya? Kiao Siwei, aku tahu kau masih memikirkanku. Tamparan ini untukmu karena telah dengan sengaja menjebakku. Aku, Tamparan ini untukmu karena telah menyimpang dan tidak memedulikan pertemanan kita. Kiao Siwei, kau berani menamparku? Kiao Siwei, kamu berani memukulku? Direktur Zhou. Tamparan ini sudah kusiapkan selama 5 tahun. Kamu tahu apa ini? Mana aku tahu? Tidak tahu? Aku akan terus memukulmu sampai kamu tahu. Wei Wei, ada apa? Bu, aku benar-benar dijebak. Ini sungguh terjadi. Zoulang, bagaimana kamu bisa menyelidikinya? Dulu tidak ada pemantauan, jadi kami tidak dapat menemukan orangnya. Tetapi kemudian kami mendengar kabar bahwa orang yang selamat dari kecelakaan itu menjadi sukarelawan. Pak Tua, Saya hanya ingin menghabiskan masa tua dengan tenang. Tidak kusangka kalian masih datang mencariku. Pak Tua, ini menyangkut nama baik dan kehormatan seseorang. Mohon Anda mengatakan yang sebenarnya. Kamu memohon padaku untuk membantu siapa? Orang yang paling kucintai. Tapi saya tidak bisa bicara. Saya takut nyawa saya akan melayang jika bicara. Kalian pergilah. Direktur Zhou, Lihatlah sendiri.
mengambil uangku dan berani mengkhianatiku. Dia tidak akan lolos. Saksi sudah menyerahkan diri, jadi tunggulah hukuman dari hukum. Bagus sekali. Wei Wei kami bukan seorang pembunuh. Si Wei, kau akhirnya terbebas dari tuduhan itu. Kalau aku tidak bisa memilikimu, aku akan menghancurkanmu. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain memilikimu. Lepaskan aku. Aku sendiri yang akan membawamu masuk. Tunggu sebentar. Apa masalahnya jika engkau menangkapku? Kekacauan sudah terjadi di istana belakangmu. Bawa dia pergi. Maukah kau memaafkanku? Selama bertahun-tahun ini, hanya kau yang kucintai. Aku menikah dengan orang lain hanya demi Xiaolang. Aku mengerti. Tadi Wu Zixuan menyebut tentang anak kita. Apa? Direktur Zhou, gawat, Xiaolang dalam masalah. Apa? Nyonya besar, karena kita punya hubungan mertua dan menantu, hari ini aku tidak ingin menyakitimu, tapi itu tidak berarti aku tidak akan menyakitinya. Aku mau uang tunai. Berikan semua uang itu padaku. Mendadak meminta uang sebanyak itu, di mana aku harus mencarinya untukmu? Lagi pula, masalah ini, bukankah seharusnya dibicarakan dulu dengan Zhou Lang? Nenek tua, jangan banyak bicara lagi. Berikan uangnya. Baiklah, selama kamu tidak menyakiti Xiao Lang, berapapun yang kamu minta, akan aku berikan. Tidak cukup. Jauh dari cukup. Aku mau uang tunai, semakin banyak semakin bagus. Mau kamu gunakan untuk apa uang sebanyak itu? Bahkan jika aku jelaskan, kamu sungguh tidak akan mengerti. Cepat pergi, aku mau uang tunai. Ibu, kamu boleh menyakitiku, tapi jangan menakuti nenek. Nenek sakit jantung. Seorang nenek tua sudah sangat renta. Hari ini, jika ada uang maka dia akan selamat. Jika tidak ada uang dia akan mati. Ibu, Anakku, Lin Yiwei, lepaskan Xiaolang. Ayah, Lin Yiwei, jika kamu berani menyakiti Xiaolang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lin Yiwei, jika kau berani menyakiti Xiaolang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lepaskan Xiaolang, jika tidak, aku akan membuatmu membayar harga yang lebih mahal. Kiao Siwei, mengapa kau terburu-buru? Xiaolang adalah anakku. Zhou Lang. Selama ini, aku sudah berkorban banyak untuk keluarga Zhou, dan bahkan melahirkan anak yang begitu tampan ini untukmu. Hari ini kau harus memberiku kompensasi. Semua yang kau lakukan ini, apakah ada hubungannya dengan Wu Zixuan? Dia adalah dia, aku adalah aku. Jika harus mengatakan alasannya, itu karena dia. Si Wei, pada dasarnya adalah korban. Siwei. Pernahkah kau memanggilku seperti itu selama ini? Kami telah menikah selama 5 tahun. Kau bahkan tidak pernah menyentuhku. Dalam hal apa aku kalah darinya? Aku sudah bilang sejak lama, aku menikahimu hanya karena Xiaolang. Baik. Karena Xiaolang. Kalau begitu, baiklah, mari kita lakukan transaksinya. Uang di satu tangan, orang di tangan yang lain. Baik, uang ditukar dengan orangnya. Baik, jika menurutmu uang lebih penting daripada anak ini, aku akan memberikannya. Aku hanya mau uang tunai. Segera tukarkan dengan uang tunai secepatnya. Baik, Direktur Zhou. Mama, kenapa Mama tidak mencintaiku, malah ingin membunuhku? Xiaolang, jadilah anak yang baik.
Jangan takut. Baik, uang itu berikanlah padaku, dan anak itu akan kuberikan padamu. Jangan pernah berikan padanya. Kiao Siwei, ini uang yang diberikan Zoulang kepadaku. Jangan harap apa kamu pantas. Bukankah kamu menyukai Xiaolang? Kenapa? Sekarang Xiaolang sedang dalam masalah. Kamu tidak mau menyelamatkannya? Xiaolang harus diselamatkan, tapi uang itu tidak akan kuberikan kepadamu sepeser pun. Zoulang, lihatlah kekasih putihmu, dia juga suka uang kan? Siwei, berikan uang itu padanya. Lin Yiwei, aku tidak percaya. Kamu bisa menyakiti anakmu sendiri. Kiao Siwei, cepat berikan uang itu padaku. Xiaolang itu anakmu. Kiao Siwei, cepat berikan uang itu padaku. Xiaolang itu anakmu. Apa? Lin Yiwei. Maksudmu Xiaolang? Dia... Saat dia di penjara waktu itu, dia sudah hamil 2 bulan. Lalu dia melahirkannya. Apa? Lalu kenapa Xiaolang bisa ada di tanganmu? Itu harus ditanyakan padanya. Wu Zixuan yang memberitahuku. Ibunya Kiao Siwei membawa pulang seorang anak, lalu menaruhnya di panti asuhan. Dia membawanya kembali. Dasar wanita jahat. Tidak heran sejak masuk keluarga Zhou, kau hanya tahu menghabiskan uang saja. Zoulang, cepat suruh dia pergi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Lin Yiwei, aku tidak menyangka kau mencuri cintaku. Kau juga mencuri anakku. Kiao Siwei. Orang yang Zoulang cintai adalah kau. Bukan aku. Ini sudah bertahun-tahun lamanya. Aku sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga ini. Aku sudah susah payah membesarkan anak ini. Kalian yang tua tidak peduli padaku. Yang kecil juga tidak akrab. Apa gunanya aku bertahan di keluarga ini? Anak ini untuk kalian. Berikan saja uangnya padaku. Kalian semua minggir. Lin Yiwei, kau pikir kau bisa lari? Anakku, anakku, Apa kau benar-benar ibuku? Apa mama benar-benar ibuku? maafkan mama. Xiaolang, mama sudah absen bertahun-tahun. Terlalu banyak utang mama padamu. Mama, jangan menangis lagi. Papa dan Mama berciuman setiap hari. Apa belum cukup? Belum. Kita sudah kehilangan waktu penuh selama 5 tahun. Tentu saja, harus kita tebus dengan baik. Aku ikut saja denganmu. Nyonya Kiao Siwei, apakah kamu mau menikahi Tuan Zoulang? Kalau begitu, aku harus memikirkannya baik-baik. Jika kamu berpikir terlalu lama, kita bisa keburu tua.